saya mau mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi. Guru itu pengajaran. Guru itu pengajaran. Guru. Tapi Yesus jawab, aduh kamu ini. Serigala ada liangnya. Burung ada sarangnya. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Sementara panitia membuat persekutuan tubuh Kristus semacam ini. Harus bisa menempatkan kepala di tengah kita. Amin. Apa kepala? Firman pengajaran yang benar. Harus ada di tengah. Kalau bukan firman pengajaran yang ditampilkan, saudaraku, pasti serigala dan burung. Di ayat selanjutnya, Pak Yohanes, Matius 8 tadi, ayat selanjutnya tadi 20. Ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak ada tempat meletakkan. Sayang sekali. Panitia tanggung jawab. Pembicara tanggung jawab. Hutang darah. Mengadakan persekutuan semacam ini. Hutang darah kalau kita tidak benar. Mau dibawa kemana orang? Kalau hamba Tuhan ini ratusan ini. Kali jemaatnya 20, satu orang 50, 100 berapa? Kalau saya ajarkan ajaran tidak benar, berapa orang yang harus menjadi mangsa serigala dan burung? Tanggung jawab. Lebih baik tinggal di rumah. Tanggung jawab. Jangan main-main, jangan asal rame-rame datang. Ayo, siapa paling banyak? Jangan. Setiap persekutuan, nikah. Kaum muda mau menikah, itu persekutuan. Jangan tampilkan mobil, nanti ditabrak sama mobil. Jangan tampilkan, mobilnya hebat. Jangan. Tampilkan pengajaran di sana. Amin. Tampilkan Yesus sebagai kepala. Penggembalaan, saudara mau tergembala di mana? Bukan gereja besar dan kecil, bukan. Yang ada Yesus sebagai kepala, ada pengajaran yang benar. Mau fellowship kemana? Bukan hotel bintang 5, bintang 10. Tidak ada. Bintang 5. Tidak ada ya bintang 10 ya. Bintang 5 paling banyak. Maafkan orang desa. Ya. Ini bintang 5. Bintang 5. Ataupun di mana. Terserah. Yang penting. Yesus sebagai kepala. Amin. Yesus. Pengajaran yang benar. Kalau dalam persekutuan. Tidak ditampilkan Yesus sebagai kepala. Tidak ditampilkan firman pengajaran yang benar. Maka yang tampil serigala dan burung. Serigala itu roh jahat. Keinginan akan uang. Akar kejahatan. Dan burung itu roh najis. Itu yang hadir. Sehingga betul-betul kita ternoda. Justru bukan disucikan dalam persekutuan. Kita sedang digagai. Dinodai. Oleh serigala dan burung. Yo, nikah kita. Saya, Wijaya, nikah. Apa yang ditampilkan? Persekutuan. Kalau salah dulu minta ampun. Ayo, yang putri-putri kalau memilih suami dulu. Karena uangnya tebel. Minta ampun. Jangan tampilkan serigala dan burung. Minta ampun. Cabut permulaan nikah yang salah. Kalau hanya, dia cantik om. Wah, saya sampai tidak bisa tidur bermalam-malam. Ya. Dicabut. Menampilkan pengajaran yang benar. Amin, sagu. Yesus sebagai kepala. Mau tergembala di mana? Yesus sebagai kepala. Ayo, mau fellowship di mana? Yesus. Kalau tidak, kita sedang digagai oleh serigala dan burung. Kalau tidak ada Yesus sebagai kepala, tidak ada pengajaran yang benar. Kita digagai oleh serigala dan burung. Najis hidupnya, kotor hidupnya. Tidak bisa sempurna. Semoga kita mengerti. Itu praktek pertama. Saudaraku. Harus masuk dalam pembangunan tubuh. B, terakhir. Kepala dan tubuh ini. Lihat saya, saudaraku. Hubungan kepala dan tubuh tadi. Pengikutan tubuh terhadap kepala. Hubungan paling dekat adalah leher. Hubungan penyembahan. Hubungan kasih setia. Hubungan penyembahan. Ini kasih setia betul. Ada yang rela kepala dan tubuhnya dipisahkan 1 detik. Ada yang rela? Mau praktek? Nggak ada. Kasih setia betul-betul. Amin, sagu. Kasih setia. Nggak boleh berpisah. Jangankan 1 detik. Berapalah itu sekon apa itu berapa. Nggak boleh. Nggak boleh.
hubungan penyembahan, doa penyembahan. Ayo, masuk pembangunan tubuh Kristus ini mengikut Yesus kemana saja dia pergi. Masuk pembangunan, persekutuan, dan masuk penyembahan yang benar. Leher, penyembahan yang benar, di situ kita mengalami kasih setia Tuhan. Penyembahan yang benar. Kalau kita tidak mau menyembah, wah, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Ayo penyembah. Doa penyembahan ini, saudaraku. Saat kita menyembah Tuhan, bagaikan bayi Musa yang menangis. Saat Musa dibuang ke air pada kebaktian pertama kita, dibuang ke sungai Nil, ditemukan oleh putri Firaun, Padahal Firaun sudah mengumumkan, kalau bayi orang Ibrani laki-laki, mati. Begitu putri Firaun buka, ya bayi laki-laki, Ibrani laki-laki. Mestinya, tapi karena nangis, tidak jadi, malah diangkat anak. Kasih setia Tuhan. Amin. Dalam doa penyembahan, kita seperti bayi dalam gendongan ibu, bayi yang menangis sama Tuhan. Dalam gendongan tangan kasih setia Tuhan. Hasilnya, mari beberapa ayat selesai. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat. Ini tangan kasih setia. Seperti bayi dalam tangan kasih. Tadi boleh Keluaran 2 ayat 6 itu boleh bayi Musa menangis. Saya boleh. Itu penyembahan, itu doa penyembahan. Banyak. Ayo, ini yang kelima kali tetap jadi bayi. Tetap jadi bayi. Tema kita jadi bayi. Jangan sok hari-hari ini. Jadi bayi, saya tidak bisa apa-apa. Bayi. Hanya dalam tangan, gendongan tangan kasih setia Tuhan. Hasilnya, Yesaya 54. Mari, ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak. Dan bukit-bukit bergoyang. Ya. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Ya. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Ya. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara percaya? Amen. Kasih setia. Inilah dalam gendongan tangan Tuhan kita bayi. Hasilnya nomor 1. Ya. Ini ada jaminan, janji dan kasih setia Tuhan. Perjanjianku tidak bergoyang. Jaminan janji dan kasih setia Tuhan untuk memberi kedamaian kepada kita, ketenangan di saat krisis melanda dunia, goncangan melanda dunia, krisis ekonomi dan lain-lain, krisis jasmani rohani. Ada ketenangan, bayi digendong, tenang, ada ketenangan. Ada jaminan, saudaraku, janji dan kasih setia Tuhan untuk melindungi dan memelihara kita di tengah goncangan krisis yang melanda, krisis multidimensi yang melanda dunia. Ada jaminan kalau kita digendong. Amin, saudaraku, ada jaminan. Ayo banyak menyembah Tuhan hari-hari. Berada di dalam gendongan. Kita banyak menangis sama Tuhan. Ikuti jejaknya, mati bangkit, hidup benar. Ikuti penggembalaannya, kita disucikan. Ayo masuk persekutuan tubuh, ikuti. Sampai kita bisa menyembah Dia, menyerah sepenuh. Hanya menangis, bayi yang menangis. Kita ada di dalam gendongan tangan Tuhan. Hasilnya ada, kita ada jaminan janji dan kasih setia. Untuk melindungi, memelihara kita. Untuk memberi ketenangan, kedamaian. Untuk melindungi, memelihara. Untuk menolong kita. Lepas dari krisis yang besar. Sampai krisis terbesar. Antikris. Jaminan, janji dan kasih setia Tuhan. Untuk menolong kita. Terlepas, selesai. Melepaskan kita dari pencobaan. Dari krisis yang besar. Sampai antikris nanti. Kita terlepas. Ini nomor 1. Yang kedua, Yeremia 33. Ini ada di dalam tangan Tuhan. Tangan kasih setia Tuhan. Ada janji, jaminan janji Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia tidak pernah berubah. Untuk melindungi, memelihara kita. Untuk memberi ketenangan, kebahagiaan di tengah krisis. Untuk melindungi kita. Untuk menyelesaikan goncangan masalah-masalah. Krisis apapun. Tuhan selesaikan semua. Tuhan tolong semua. Janji dan kasih setia Tuhan. Yang kedua, Yeremia 33. Mari. Ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang
dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam. Stop dulu. Tadi siang melihat matahari, melihat siang, melihat. Ini malam, melihat malam. Berarti janji Tuhan sampai hari ini tidak batal. Amin, sagu, tidak batal. Kasih setia Tuhan tidak batal. Ayo, ada yang tergoncang, pelayanannya goncang. Lebih dari gempa ini, gunung bisa beranjak. Beranjak itu kan pindah. Gempa sekarang gunung belum pindah ya? Belum ya. Ini nanti pindah. Wah, besar goncang. Mungkin pelayanan tergoncang, nikah tergoncang, ekonomi. Ayolah, dalam pelukan tangan Tuhan. Ada janji, kasih setia. Janji dan kasih setia Tuhan melindungi, memelihara. Dia tidak berubah. Ya sekarang, ayo yang kedua, mari. Maka sehingga siang malam tidak ada lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas taktanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Ya, janji kasih setia Tuhan tidak berubah selama ada siang. Untuk apa ini? Ada jaminan yang kedua. Janji dan kasih setia Tuhan untuk menetapkan kita dalam jabatan pelayanan sampai Tuhan datang. Tidak akan ada yang gugur. Nanti sepertiga bintang gugur. Ayo, mungkin saudara sudah loyo sebagai gembala. Aduh om, jemaat masuk 2, keluar 5. Aduh, tekor terus ya. Tekor terus, capek om, sudah mau pindah aja aku ya. Capek, sudah usaha ini, sudah baik. Usaha terakhir. Menangis sama Tuhan. Saya hanya bayi Tuhan. Amin, sagu. Itu yang ditunggu. Mungkin pengusaha, aduh om, dahsyat om, hancur sudah. Ayo, Tuhan tolong kita semua. Ayo, yang melayani Tuhan sudah lemah, sangkur mungkin karena pekerjaan, mungkin karena apa. Aduh, sudah. Tuhan kuatkan kembali. Amin, sagu. Janji dan kasih setia Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Menetapkan kita dalam jabatan pelayanan. Sampai Tuhan datang kedua kali. Sampai selama-lamanya. Kita tetap bersama dia. Ayo. Kalau Tuhan datang kita bersama dia. Ayo malam ini. Tetap bayi dalam gendongan. Siang kita lihat. Fajar kita lihat tadi. Janji Tuhan tetap. Kasih setia Tuhan. Tetap Tuhan memberkati kita sekalian. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar. Jangan ragu. Apapun keadaan kita. Jangan ragu. Mari. Kita bangkit berdiri segera. Kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu. Hanya bayi-bayi yang tidak mampu. Sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Ketika ku hadapi yang sudah hafal boleh tundukkan kepala. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu
ku tak pernah sendiri.